Baiklah, saya ingin menjelaskan materi yang pertama, yaitu standar metodologi komputer forensik. Standar metodologi komputer forensik adalah paduan atau pedoman yang ditetapkan untuk melakukan investigasi forensik komputer yang terstruktur, metodis, dan adil. Menerapkan standar metodologi komputer forensik membantu memastikan bahwa investigasi dilakukan dengan integritas, objektivitas, dan kepatuhan hukum. Menurut David Morrow, seperti hal Anda tidak memulai perjalanan jauh ke daerah asing tanpa peta jalan, jangan memulai penyelidikan tanpa memperhatikan rencana. Mengikuti metode standar merupakan hal penting demi kesuksesan dan efektivitas komputer forensik. Cakupan standar metodologi komputer forensik yaitu pendefinisian, prinsip, proses, dan metode bahasa. Itu jangan. Penjelasannya mana cuy? Oh ini. Oke. Beda. Ada. Ini. Aku penjelasannya. Karena di cut ya. Berikut cakupan standar metodologi komputer forensik. Itu pendefinisian. Maksud dari pendefinisian dalam cakupan standar metodologi ialah untuk melakukan suatu analisa komputer forensik. Pendefinisian masalah haruslah jelas, karena kalau tidak dapat dijelaskan dengan mudah, maka orang lain tidak dapat menerima apa maksud dari masalah tersebut. Dan pendefinisian bertujuan untuk melindungi barang bukti digital. Yang kedua, prinsip. Pada praktiknya ini melibatkan peralatan untuk mengumpulkan bukti elektronik. Pada dasarnya, tool bukanlah yang terutama, melainkan pakar yang sudah teruji melewat pengalaman. Bahkan peralatan disesuaikan dengan kerja seorang ahli forensik. Proses dan metode harus dirancang sedemikian rupa terhadap peralatan dan dalam mengumpulkan bukti digital. Kebutuhan peralatan dan perangkat diamati oleh aspek dari proses yang mencakup dokumentasi, pengumpulan, pengemasan, dan pengiriman. Yang terakhir, bahasa. Bahasa yang digunakan juga harus mencakup bahasa yang memiliki standar metodologi komputer forensik. Jangan sampai pengguna bahasa yang tidak tepat bisa mengubah maksud dari masalah yang ada atau orang lain tidak dapat memahami masalah yang ada. Sekian dari pembahasan saya, akan dilanjutkan oleh saudara Zaini. Oke, standar komputer forensik mengacu pada 5 faktor. Yang pertama itu ada correctness atau keakuratan. Maksudnya sini menjamin bahwa data yang diambil dan hasil analisa adalah akurat dan tepat. Keakuratan adalah kunci untuk memastikan bahwa bukti yang dihasilkan dapat diandalkan dan dapat diterima di pengadilan. Yang kedua ada completeness atau kelengkapan. Maksudnya menjamin bahwa seluruh bukti digital yang relevan telah diidentifikasi, dikumpulkan, dan dianalisa. Tidak boleh ada kehilangan atau kehilangan informasi penting selama proses investigasi. Yang ketiga ada reliabilitas atau keandalan. Maksudnya menjamin bahwa proses dan metode yang digunakan dalam investigasi dapat diproduksi oleh pihak lain dan menghasilkan hasil yang konsisten. Hal ini memungkinkan pihak lain seperti ahli forensik independen atau pihak pengadilan untuk
memverifikasi temuan. Yang keempat ada integrity atau keutuhan, maksudnya menjamin bahwa bukti digital tetap utuh selama proses investigasi. Ini berarti bahwa data tidak mengalami perubahan atau modifikasi yang tidak sah selama proses pengumpulan data dan analisis. Yang terakhir usability atau ketergunaan. Maksudnya di sini menjamin bahwa hasil investigasi dapat disajikan dan dijelaskan dengan cara yang dapat dimengerti oleh pihak yang tidak memiliki latar belakang teknis khusus. Laporan forensik harus dimengerti dan relevan bagi mereka yang terlibat dalam proses hukum. Perkembangan standar metodologi forensik dari tahun ke tahun. Yang pertama di tahun 1080-an, pada awal perkembangan komputer forensik belum ada standar formal yang mapan. Lalu di tahun 1090-an, pada dekade ini industri mulai menyadari pentingnya standar dalam praktik komputer forensik. Lanjut ke tahun 2000-an, dekade ini disaksikan oleh munculnya badan dan organisasi yang secara resmi mengeluarkan pedoman dan standar internasional untuk komputer forensik. Pada tahun 2010-an, standar komputer forensik semakin dikembangkan dan ditingkatkan untuk mencakup teknologi dan tantangan baru yang muncul, seperti adanya cloud computing, media sosial, dan perangkat mobile. Lalu di tahun 2020-an, standar komputer forensik terus berkembang dengan mempertimbangkan teknologi baru, tren keamanan, dan tantangan hukum. Oke, lanjut ke akronim PPAD pada komputer forensik. Yang pertama itu ada preserve, yang artinya disimpan data untuk memastikan data tidak berubah. Yang kedua itu protect, maksudnya adalah lindungi bukti yang memastikan tidak ada orang lain yang memiliki akses terhadap bukti tersebut. Yang ketiga itu analyze, maksudnya analisis data menggunakan forensik teknik suara. Yang keempat dokumen, maksudnya di sini dokumentasikan semua yang barang bukti yang ada. Lanjut ke SWGDE. SWGDE adalah sebuah organisasi yang menyatukan organisasi-organisasi yang secara aktif terlibat dalam bidang bukti digital dan multimedia untuk mendorong komunikasi dan kerjasama, serta untuk memastikan kualitas dan konsistensi dalam komputer forensik. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Siti Nadia Maila. Perkenalkan, nama saya Siti Nadia Maila dengan NIM 20552011110031. Saya akan melanjutkan materi dari Ahmad Zaini, yaitu materi yang selanjutnya adalah IOCE. IOCE memiliki kepanjangan yaitu The International Organization Computer Defense. Didirikan tahun 1995 sebagai media atau sarana pertukaran informasi bagi para penegak hukum skala internasional mengenai investigasi kejahatan komputer dan masalah forensik. IOCE memiliki 4 prinsip, yaitu 1. Prinsipnya, setelah menyita bukti digital, tindakan yang diambil tidak boleh mengubah bukti tersebut. Yang kedua, ketika seseorang perlu mengakses bukti digital asli, orang tersebut harus kompeten secara forensik. Yang ketiga, semua aktivitas yang berkaitan dengan penyitaan, akses, penyimpanan, atau pemindahan bukti digital harus didokumentasikan secara lengkap, disimpan, dan tersedia untuk ditinjau. Yang keempat, seseorang bertanggung jawab atas semua bukti tindakan yang diambil sehubungan dengan bukti digital selama bukti digital tersebut berada dalam kepemilikannya. Jadi harus ada pemiliknya. Selanjutnya, IASIS yaitu memiliki kepanjangan The International Association of Computer Investigative Specialists, organisasi komputer internasional yang terdiri dari penegak hukum profesional yang ditujukan untuk kepentingan edukasi spesifikasi ilmu komputer forensik.
Ada beberapa poin penting tentang IESIS. 1. Pelatihan dan klasifikasi. 2. Jangkauan global. 3. Komunitas dan jaringan. 4. Advokasi dan pendidikan. Yang kelima, kerjasama dengan penegak hukum dan industri. Lalu, itu tadi adalah materi terakhir dari makalah kami. Selanjutnya, saya akan mencoba untuk melihat salah satu pertanyaan dari hasil presentasi kami pada pertemuan 9 kemarin. Pada pertemuan 5 kemarin dari kelompok 9, yaitu kelompok kami. Salah satu pertanyaannya adalah dibagikan analyze pada slide akronim. Apakah analyze tersebut hanya berfokus pada perekam suara, yaitu pertanyaan dari kelompok 3. Dan pada saat itu kami menjawab ada beberapa jawaban. Salah satunya kami jawab kemarin yaitu VCR, di mana itu digunakan untuk suatu objek. Jadi bukan hanya perekam suara saja yang bisa digunakan pada analyze, PCR juga bisa. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 9. Salah hilaf mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.